Isu dugaan markup dalam proses pengadaan kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH di era Presiden ke-7 Joko Widodo kembali bergulir. Usai dalam kanal YouTube pribadinya, Mahfud MD mengungkap ada dugaan tindak pidana korupsi anggaran proyek WUSH, kini mantan Menko Polhukam ini mengaku siap diperiksa oleh KPK. Dan untuk mengetahui dan membahasnya secara lengkap, sudah bergabung bersama kami dari luar studio mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Assalamualaikum, selamat malam, selamat sore Prof. Mahfud, apa kabar? Selamat sore Bram, baik. Alhamdulillah, terima kasih sudah berkenan bergabung Prof. Jadi langsung saja di Oke. kanal YouTube Anda mengatakan dugaan markup. Di mana sebetulnya yang kemudian Anda ketahui penganggaran pertamanya kah atau saat pembangunannya, Prof? Ntar, yang banyak yang salah bukan hanya keliru, Mhm. menyebut saya yang membongkar ini, gitu. Meledakkan kasus ini. Enggak, sebelum saya itu dimulai dari pernyataan Menteri Keuangan Purbaya, tidak mau bayar dari APBN. Mhm. Nah, di hari itu juga lalu muncul kesaksian di sebuah televisi yang menghadirkan Agus Pambagio yang bercerita bahwa sejak awal kasus ini sudah tidak beres dari sudut prosedur dan yang menyebut adanya dugaan kerugian itu adalah Antoni Budiawan. Besoknya saya membahas itu, jadi bukan saya yang membongkar ya, saya dulunya enggak tahu menahu soal Mhm. ini. Nah, ini yang penting. Apakah saya siap diperiksa itu salah lagi. Saya tidak mengatakan siap diperiksa. Oke. Karena kalau diperiksa itu artinya orang yang terlibat dalam satu tindak pidana. Saya menyatakan siap menyampaikan informasi, tetapi kalau dipanggil oleh KPK Baik. agar mengikat secara moral, kalau dipanggil saya datang lalu ditindaklanjuti dong. Kalau Mhm. cuma saya disuruh lapor, saya enggak mau menyampaikan laporan karena tidak ada kewajiban bagi saya untuk melapor karena KPK udah tahu sendiri sumbernya sebelum saya menyatakan di kanal YouTube saya. Mhm. Gitu, Bram. Oke, jadi Pak Mahfud, kalau memang bukan Anda pencetusnya, Anda mengatakan beberapa hari setelahnya kemudian Anda menyampaikan dalam kanal YouTube, apa kemudian poin penting yang publik perlu tahu, Prof, soal ini? Poin penting yang perlu diketahui dan sudah diketahui juga adanya keanehan prosedur, ketidakwajaran. Karena semula kontraknya dengan Jepang, Hmm. tiba-tiba dipindah ke Cina Oke. kontraknya itu. Dan pada waktu itu sudah banyak yang berpendapat itu tidak layak, termasuk Menteri Perhubungannya yang kemudian diberhentikan namanya Pak Yonan. Oke. Diberhentikan itu adalah hak prerogatif presiden. Itu tidak layak. Dari perpindahan Cina ke Jepang angkanya jauh lebih besar. Nah, itu yang disampaikan oleh Pak Agus Pambagio dan dia punya data ke dia pelakunya. Hmm. Karena dia yang dipanggil oleh presiden, Oke. bukan saya. Baik, Oke. Prof, saya ingin mendalami ini, Prof. Kalau kemudian Anda mengatakan jika kemudian dipanggil memberikan informasi Anda siap, tapi ketika dipanggil oleh KPK. Nah, informasi apa yang kemudian Anda yakini itu bisa membuat menjadi terang, Prof? Kalau kemudian saya simpulkan ini ada maladministrasi dari proses pemindahan Jepang ke Cina tadi, Prof. Informasi bahwa Agus Pambagio mengatakan itu, bukan saya yang Oke. mengatakan. Dan Agus Pambagio itu salah satu pelaku. Hmm. Informasi bahwa menurut Antone Budiawan itu ada dugaan markup karena harganya naik begitu besar. Gitu. Untuk Hmm. informasi itu saja makanya saya tidak mau menyampaikan laporan karena tanpa saya menyampaikan itu pun tuh sudah tersiar meluas di masyarakat sebelum saya ngomong. Oke. Kenapa sesudah saya ngomong kok jadi ledakannya jadi luar biasa? Hmm. Padahal sebelumnya semua orang sudah ngomong dan membahas gitu. Oleh sebab itu menjadi konyol kalau saya mau melapor ke situ, apa gunanya? Tidak ada kewajiban bagi saya untuk Hmm. melapor. Oke, jadi menurut Anda Kewajibannya KPK. oke. Tanpa kemudian Anda memberikan informasi pun seharusnya KPK sudah bisa berjalan sendiri mengambil informasi dari yang sudah ada di media begitu ya, Prof ya? Iya, itu kewajiban KPK dan sesudah saya katakan saya tidak mau melapor karena Hmm. pasti KPK sudah wajib menindak. Lalu kan hari ini udah keluar pernyataannya. Mhm. Memang kami sudah mulai menyelidiki sejak awal tahun. Nah, Mhm. kenapa tidak kemarin-kemarin kok harus nunggu minta saya melapor, kan itu aja masalahnya. Mhm. Ya, Oke. kan sudah bilang KPK tuh hari ini. Kami sudah mulai menyelidiki sejak tahun 2025 kan gitu. Mhm.
Berarti dia tahu lebih dulu juga, tapi masih minta laporan lagi kan? Nggak boleh begitu. Oke, Prof, dalam kasus seperti ini kalau kemudian ada dugaan tindak pidana korupsi, sebetulnya apakah KPK memang harus menunggu laporan atau ketika mencium saja itu sudah bisa melakukan penyidikan begitu, Prof? Oh iya, KPK wajib kalau melihat ada sesuatu yang tidak wajar dan itu menyangkut terkait dengan dugaan korupsi, KPK langsung harus melakukan penyelidikan dong, Mhm. gitu. Nggak usah nunggu laporan, kan laporan itu tidak wajib bagi seseorang. Misalnya Anda ya, penegak hukum, lalu ada kebakaran di depan rumah Anda gitu. Anda kan nggak usah nunggu laporan, karena itu sudah Anda lihat, kan gitu kan? Mhm. Sama. Kalau laporan tuh kalau misalnya ada penemuan orang mayat dicincang di suatu tempat, polisi tidak tahu, yang tahu Anda wajib melapor Mhm. kalau itu. Kalau ini kan sudah tersiar luas, tidak perlu laporan. Baik. Oke, Prof, Oke, saya ingin mendalami sebetulnya bagaimana point of view Anda ketika ada di dalam kabinet ketika menjadi Menko Polhukam. Apakah sebetulnya isu atau pembahasan ini memang sudah ada ketika Anda menjabat saat itu, Prof? tidak ada. Ini kan kontraknya bulan Juli, bulan Mei, dan bulan Juli tahun 2015 ya. Mhm. Saya menjadi menteri kan 2019. Ya. Nah, sesudah kasus ini meledak sekarang karena katanya Pak Purbaya tidak mau bayar, utangnya besar, lalu orang membuka lagi file lama. Oh, ternyata dulu sudah bermasalah. Mhm. Pertama, masalahnya pemindahan dan penaikan harga yang Mhm. tidak wajar bagi masyarakat awam, tapi Mhm. mungkin bagi masyarakat bisnis dan perusahaan itu wajar saja, makanya diteliti saja gitu. Mhm. Sehingga kalau Anda tanya saya, Anda tahu nggak? Nggak tahu. Dan ketidakwajaran itu sudah muncul saat itu, ya. Apalagi ingat Anda ya, waktu itu kan Menteri BUMN-nya yang menegosiasikan ini langsung dengan Cina. Itu kan Ya, Rini Bu Rini Sumarno, Sumarno. ya. Nah, dia itu tidak diterima oleh DPR untuk datang ke DPR aja karena DPR bilang dia ndak boleh jadi menteri kan gitu. Mmm. Sehingga selama 5 tahun dia ndak pernah datang ke DPR. DPR menolak kalau ngundang Menteri BUMN yang datang Rini Sumarno kan gitu kan. Mhm. Jadinya menjadi serba tidak jelas. Menteri ditolak oleh DPR, Oke. kemudian terus melakukan negosiasi. Mhm. DPR-nya banyak tidak tahu juga. Kan Mhm. ini harus diselidiki ya, Oke, baik, gitu. baik. Prof, Hmm. kalau kemudian Anda mengatakan itu kan kita mencium kejanggalan pada proses awal, ketika pun Hmm. berubah dari Jepang ke Cina, anggaran yang tiba-tiba melejit begitu. Apakah kemudian kejanggalan itu sebetulnya pada saat Anda menjabat periode kedua Pak Jokowi, tidak kemudian juga dirasakan dan juga dibahas di internal begitu, Prof? Saya tidak pernah ikut rapat itu, Mhm. karena itu kan bukan bidang saya ya, Ya. itu bidang Menko Perekonomian. Tetapi yang saya dengar belakangan ini, itu, masalahnya mulai muncul tahun 2020. Itu sebabnya Pak Luhut lalu diminta menyelesaikan itu. Ya. Nah, Pak Luhut sendiri kalau menurut logika sejak awal tidak terlibat, karena tahun 2015 dia belum Menko Marves. Mmm. Dia mula-mula masuk menjadi kepala kantor staf presiden. Nah, dia pada waktu itu hanya menyiapkan segi-segi administratif, tidak masuk ke materi. Lalu sesudah itu Pak Luhut menjadi Menko Polhukam. Sebagai Menko Polhukam, dia hanya menjamin kelancaran hubungan diplomatik ketika terjadi perselisihan antara Indonesia dan Jepang atau dengan Cina karena Mmm. kasus itu. Baik. Jadi dia merasa tidak pernah ikut dalam kasus itu sehingga dia bilang ketika sampai ke saya barang ini sudah busuk kata Pak Luhut kan karena Baik. itu dia bukan bidang yang ngurus itu pada saat itu, baru sesudah itu dia jadi Marves kan pada periode kedua Ya, ya. Oke, gitu. jadi, Nah, sebetulnya lebih, cocok begitu KPK memeriksa siapapun yang terlibat pada awal begitu ya, Prof, ya? Pengadaan proyek ini ya? ya, ya, Mhm. ya, terutama bisa mulai dari Menteri BUMN, Menteri Perhubungan, kemudian pada waktu itu Menteri Bappenasnya kalau tidak salah Pak Sofyan Jalil. Oke. Kalau saya lacak-lacak di pemberitaan yang ikut membahas itu adalah Pak Sofyan Jalil, Pak Darmin Nasution, Rini Sumarno, Menteri Perhubungan dan sebagainya itu Baik. ada 10 atau berapa itu. Nah, itu yang dulu ikut.
tidak usah takut untuk memberi keterangan ke KPK. Akan menjadi agak takut kalau diperiksa. Oke. Kalau diperiksa itu berarti sudah ada dugaan terlibat. Kalau cuma dimintai keterangan atau disuruh ngelapor itu kan tidak apa-apa. Oke. Nah, dengan Meskipun saya tidak respon KPK hari ini, Prof, apa yang kemudian Hmm. bisa Anda lihat? Apakah memang KPK secara berani kemudian ini sudah menjadi kasakusuk di publik untuk bisa mengungkap? Seharusnya berani, apa yang ditakutkan lagi Hmm. sekarang ya. Dan jangan biarkan kasus seperti ini lewat begitu aja. Karena kalau kasus seperti ini dibiarin lewat, itu akibatnya akan banyak terjadi hal seperti ini lagi. Proyek-proyek yang menimbulkan tanda tanya. Ingat, kita tidak pernah menolak ya proyek kereta api itu penting berguna bagi masyarakat menjadi apa namanya investasi sosial, pemicu kemajuan ekonomi itu kita dukung. Punya utang tidak apa-apa, rugi tidak apa-apa. Tetapi prosesnya harus transparan karena ini negara demokrasi. Mhm. Apa sekarang ya? Dulunya kan jaminannya tidak ada. Waktu dipindah dari Cina ke Jepang, dari Jepang ke Cina itu katanya tidak akan pakai APBN. Nah sekarang ada peraturan Menteri Keuangan nomor 89 yang mengatur pemberian jaminan Oke. oleh pemerintah. Mhm. Itulah sebabnya Pak Purbaya mengatakan tidak mau. Mhm. Kan gitu. Udah Oke. benar itu Pak Purbaya. Prof, jadi artinya Iya. kalau kemudian ada permen itu, pemerintah juga Hmm. pada saat itu pengeluaran permen itu merasa kecolongan artinya, yang seharusnya tidak dibebankan APBN, tapi ya mau tidak mau akhirnya ikut menanggung, Prof. Ya kalau saya merasa aneh. Boleh dibilang kecolongan. Kan dulu janjinya enggak ada jaminan dari Hmm. pemerintah. Kan Oke. ini dari B2B. Oke. Sesudah kira-kira ini akan timbul masalah, lalu tiba-tiba Permenkeu tentang jaminan pemerintah. Mekanisme pemberian jaminan pemerintah atas hutang-hutang kereta api, PT Kereta Api Indonesia. Nah itu kan jadi aneh ya. Kita enggak menyalahkan proyek itu, silahkan aja kan, bagus gitu. Baik. Gitu? Iya, Prof, kita akan menunggu bagaimana langkah dari KPK. Terima kasih atas informasi dan waktu dari Anda, mantan Menko Polhukam Mahfud MD telah bergabung sama kami. Selamat sore, sehat selalu, Prof. Selamat sore, Bram. Makasih. Terima kasih.